Kadang jalan bunyi ngebeletuk gitu, kayak tulang sama tulang nyatu gitu loh. Kadang tiduran baru ditarik begitu udah ngebeletuk gitu, boro-boro jalan. Nah, saya untuk aktivitas sebentar udah demam, udah merah, kayak kebas gitu. Ntar lari ke pinggang gitu. Menurut Dr. Paulus ini harus ambil tindakan operasi karena grade-nya bukan grade 3 lagi, ini sudah 3 ke 4, udah masuk ke yang parahnya. Ya kita nggak tahu kan orang awam diganti bantalannya gitu loh. Ya memang ada bagian tulang yang dipotong, itu terus diganti sama implannya, terus ditutup juga dengan plat ya. Kemarin dari ronsen, hasil operasi tindakan setelah pasang plat itu, pennya setelah dipasang kita dikasih lihat juga si ronsenannya seperti apa gitu. Tapi kan ternyata memang nggak semua. Yang parahnya aja yang diambil. Kan saya ambil tindakan hari Jumat. Hari Sabtunya saya udah fisio, latihan jalan, udah bisa. Bahkan mungkin tadi sempat jalannya juga udah lepas pegangan ya gitu. Yang masalahnya yang kemarin suka nyut, suka apa itu saya udah nggak ngerasain. Saya malam tidur juga bisa enak gitu karena saya nggak terlalu digoyang-goyang. Kalau yang sebelum kan merasa sakitnya sampai ya gimana ya, tidur baru juga sejam 2 jam udah tiba-tiba teriak sakit gitu. Udah bisa lebih nyaman lah. Nama saya Sri Murni, usia saya 58, domisili di Bogor. Saya namanya Pak Suanda, domisili di Bogor. Kalau memang masalah ini udah 1 tahun, saya pernah dirawat dengan masalah yang sama. Terus dari awal bulan ini yang sakit yang nggak ketahanan, gitu loh. Kadang jalan bunyi ngebeletuk gitu, kayak tulang sama tulang nyatu gitu loh. Kadang tiduran baru ditarik begitu udah ngebeletuk gitu. Saya bingung, kok nggak terus menerus. Kalau lagi bener saya bisa jalan seperti biasa gitu. Tapi kalau lagi datang sakitnya, boro-boro jalan. Nah, saya untuk aktivitas sebentar udah demam, meriang ya gitu. Ntar kalau udah istirahat, suhu badan turun lagi gitu. Tapi kadang lagi cuci piring, sebentar udah merah, kayak kebas gitu. Ntar lari ke pinggang gitu. Saya juga nggak minum obat-obatan yang herbal atau apa enggak. Karena saya paling nggak mau kalau diurut atau apa, takut ya. Karena memang kan udah tahu pengapuran gitu. Dari awal juga udah ya feelingnya ya, mengetahui memang oh itu pengapuran. Nah ini harus kita ke dokter. Nah carilah dokter. Nah dari situ memang dari awalnya kan kita hasil ronsenannya masih kurang begitu memastikan ya. Cuma kelihatan tulangnya seperti apa gitu. Nah terus dari situ berapa bulan kemudian dokter minta di MRI rumah sakit terdekat di Kota Bogor. Nah di MRI, nah hasil yang kita MRI itu kita kirim dulu nih, ya kan? Kita kirim, setelah diterima, di situ dibaca sama Dr. Paulus hasilnya. Menurut Dr. Paulus ini harus ambil tindakan operasi karena grade-nya bukan grade 3 lagi, ini sudah 3 ke 4, udah masuk ke yang parahnya. Gitu. Ya pertama kaget ya, nggak nyangka harus ambil tindakan, tapi ya mau nggak mau akhirnya saya beranikan diri. Berani. Ya memang takut ya gitu, tapi ya saya pasrah aja. Ya kalau udah tahu ibu mau operasi ya sedih, ya agak bercampur. Semoga kedepannya tidak ada merasa sakit yang dirasakan sebelum-sebelumnya gitu. Hampir tiap hari kan ngerasain sakit, ngerasain yang begini, yang begitu gitu. Dibilangnya apa ya, kita nggak tahu kan orang awam, diganti bantalannya gitu loh. Ya memang ada bagian tulang yang dipotong, itu terus diganti sama implannya, terus ditutup juga dengan plat ya. Kemarin dari ronsen, hasil operasi tindakan setelah pasang plat itu, pennya setelah dipasang kita dikasih lihat juga si ronsenannya seperti apa gitu. Tapi kan ternyata memang nggak semua, itu kan hanya 3/4 ya yang rusak. Jadi yang 1/4-nya itu sama Dr. Paulus
dipertahanin, nggak diganti semua. Yang Hasilnya parah. juga ada. Yang parahnya aja yang diambil. Kan saya ambil tindakan hari Jumat. Hari Sabtunya saya udah fisio, latihan jalan, udah bisa. Hari Sabtu udah langsung latihan jalan, sama Minggu tadi kita juga latihan jalan lagi. Bahkan mungkin tadi sempat jalannya juga udah lepas pegangan ya gitu. Kan sakitnya ini sakit karena operasi, bekas operasinya gitu. Tapi kalau yang yang masalahnya yang kemarin suka nyut, suka apa itu saya udah nggak ngerasain gitu. Saya malam tidur juga bisa enak gitu karena saya nggak terlalu digoyang-goyang gitu. Udah bisa lebih nyaman lah. Kalau yang sebelum kan merasa sakitnya sampai ya gimana ya, tidur baru juga sejam 2 jam udah tiba-tiba teriak sakit gitu. Orangnya sangat baik. Ramah juga buat kita. Jadi bikin kita sebagai pasien Pasien yang lagi sakit itu nggak takut, nyaman jadinya. nyaman. Sebelum kita ketemu Dokter Palus, kita sempat video callan dulu. Dari obrolan situ aja, kita sudah merasakan ada satu kenyamanan, ini kayaknya cocok nih, kita akan konsultasi dan ambil tindakan. Nah, pada saat kita pertama datang ke rumah sakit ini di Mandaya, kita ketemu juga sama dokter dengan obrolan seperti ini, besok mau ambil tindakan gini-gini, itu juga sudah memberikan satu bahasa tubuh yang gimana ya, enak lah dari bahasanya gitu. Nggak nakut-nakutin kayak orang, ini nanti ibu begini ya gitu, enggak. Pelayanan sih bagus ya. Sangat bagus. Sangat kalau bagus, saya bilang. kalau menurut saya sih bagus. Perawatnya juga ramah, baik semua gitu. Terus dokter-dokternya juga yang dokter jaga, dokter visionya, semua bagus. Dokter yang sering kita ketemu juga namanya dokter Welly, biarpun mereka masih muda juga tetap mereka ramah sama pasien. Dokter Kevin juga di fisioterapi juga ramah kena pasien, semua bagus. Dari segi ruangannya juga, kebersihannya juga kita lihat sangat berbeda dari jujur sebelumnya ya, kita rumah bagus. sakit yang sebelumnya ini udah bagus. Ini mah udah kata saudara mah ini sekelas hotel bintang 5. Ya, saya bilang kalau saudara-saudara yang pada kena ya, Ada sakit yang apapun sakit lah, sama gitu. dengan saya, jangan takut untuk berobat ke dokter, karena kadang yang kita bayangkan nggak seperti kita takutkan gitu, tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Saya ngerasain sendiri nggak seperti yang saya bayangkan.